Salam, sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Mari sidang jemaat Tuhan persiapkan hatinya, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kita, menjadi pelajaran yang berharga untuk kehidupan kita. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Mazmur 109 ayat 16 sampai 31. Demikian pembacaan firman Tuhan. Oleh karena ia tidak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang sengsara dan miskin, dan orang yang hancur hati sampai mereka mati. Ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Ia memakai kutuk sebagai bajunya, biarlah itu merembes seperti air ke dalam dirinya, dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Biarlah itu baginya seperti pakaian yang dikenakannya, sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan, menjadi upah orang yang mendakwa aku, dan upah orang-orang yang berkata-kata jahat terhadap aku. Tetapi Engkau, ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena nama-Mu. Melepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku dikebutkan seperti belalang. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus habis lemaknya. Aku telah menjadi celah bagi mereka. Melihat aku, mereka menggelengkan kepalanya. Tolonglah aku, ya Tuhan Allahku. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya mereka tahu bahwa tangan-Mu lah ini, bahwa Engkaulah, ya Tuhan, yang telah melakukannya. Biar mereka mengutuk, Engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hamba-Mu ini kiranya bersuka cita. Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaikan noda dan berselimutkan malunya sebagai jubah. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin, untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah berserah kepada Allah. Sidang jemaat Tuhan terkasih, ada suatu ungkapan yang sering kali kita dengar di masyarakat Indonesia. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Benar sekali. Ini sering pepatah ini, ungkapan ini dilontarkan orang kepada orang lain, ya. Sebab pembunuhan mengambil nyawa orang,
Sedangkan fitnah membunuh mental, karakter, dan mencemarkan nama baik seseorang. Kenapa dibilang fitnah lebih kejam dari pembunuhan? Karena semua dibunuh sebenarnya. Mental kita dibunuh, karakter kita dibunuh, dan nama baik kita tercemar. Dan memulihkan ini bukan gampang, sedang jemaat Tuhan. Butuh waktu bertahun-tahun, dan ini selalu berbekas di hati orang lain. Wajar saja kalau kita tidak suka difitnah. Bahkan Allah pun benci fitnah. Karena itu Allah memerintahkan bangsa Israel tidak mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia, sedang jemaat Tuhan. Dan ini masuk dalam Keluaran 20 ayat 16. Kenapa masuk hukum Taurat? Karena Tuhan Allah tahu fitnah itu tidak boleh. Tidak boleh. Secara praktis hukum ke-9 dari dasar kita mengajak kita menjauhi gosip dan fitnah. Andai kata fitnah orang, apa yang akan kita lakukan? Secara spontan kita pasti menyangkal atau mengkonfirmasi kabar yang tersiar atau memperbaiki kabar itu. Terkadang sakit hati mendorong kita menyumpahi para pemfitnah agar mereka celaka, pendek umur, jatuh melarat, tidak diampuni dosanya dan dikutuk hidupnya, seperti tertulis di Mazmur 109 tadi yang kita sudah baca ayat 16, ya, ayat 16 silang jemaat Tuhan sampai ayat 20. Padahal kita tahu bahwa betul bahwa Allah menghendaki kita bersabar menghadapi para pemfitnah. Sepatutnya kita meneladani Raja Daud yang memasrahkan nasibnya kepada Tuhan. Meskipun Daud berhak melakukan pembalasan, namun dia menyerahkan hak tersebut ke dalam tangan Tuhan. Ia percaya bahwa Allah akan bertindak memberikan pembelaan. Karena itu, mari sidang jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita ini berserah kepada Tuhan Allah saja. Biar yang bertindak, sidang jemaat Tuhan. Bukan ranah kita, bukan kuasa kita untuk bertindak dalam hal ini. Berserah kepada Allah. Tubuh, roh dan jiwa, seperti nyanyian kita tadi, tubuh, roh dan jiwa. Ku kasih, ku percaya, ikut di Kau, Tuhan. Karena kita percaya dalam naungan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, kita akan memperoleh keadilan. Sedang jemaat seperti Raja Daud yang meminta keadilan kepada Tuhan, dan dia berserah kepada Tuhan, bukan pasrah, ya, berserah. Karena dia tahu kekuatannya terbatas. Karena dia tahu bahwa hidupnya itu adalah milik Tuhan. Dia tahu hanya Tuhan yang mampu memberikan keadilan, Tuhan Allah. Makanya dia berserah kepada Allah. Dalam konteks ini, kita pun mau seperti Raja Daud yang selalu berserah kepada Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Walaupun terkadang kehidupan kita memiliki banyak masalah, banyak problema, banyak tantangan, banyak yang harus kita hadapi, membuat kita stres, pusing, bahkan kita depresi pun sekaligus. Tetapi berserahlah kepada Tuhan. Lipat tangan kita, pergilah ke dalam kamar, berdoa di sana. Ke tempat Allah yang tersembunyi, Allah akan menjawab doa-doa kita, memberikan jalan keluar, memberikan yang terbaik untuk kita. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Tuhan tahu masalah apa yang sedang kita hadapi, tetapi Tuhan mau kita datang kepada Dia, menyerahkan kepada Tuhan segala sesuatunya, agar Tuhan bertindak untuk kita, Tuhan berperang untuk kita, Tuhan berjalan di depan kita, Tuhan Allah. Amin. Mari lewat ini kita belajar sidang jemaat Tuhan bahwa seperti Raja Daud, dia berserah kepada Allah karena dia tahu Allah memberikan yang terbaik untuk dirinya, selalu memberikan solusi yang tepat untuk dirinya, dan selalu memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu hari ini mengajari kami bagaimana kami harus berserah kepada Tuhan. Apapun yang kami alami, kondisi kami pun seberat apapun, tetap kami mau berserah kepada Tuhan. Tuhan yang selalu di depan kami, berperang untuk kami, yang selalu menopang dan menolong kami.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersyukur berterima kasih. Amin.